Kau memang hebat, Astagina. Tapi apakah masih sehebat dulu? Tidak tahan terhadap ilmu kadikdayaan ciptaanku yang paling baru, Rangrang Geni. Kau memang pencipta ilmu yang paling rajin. Ciptaanmu banyak, namun semuanya setengah matang. Tapi tak apalah. Aku ingin mencicipi ilmu kadikdayaan ciptaanmu yang paling baru. Kurang ajar! Siapa tahu agak lumayan. Kurang ajar! Aku selalu memberi kesempatan kepada siapa saja yang ingin menjajalku. Aku tunggu di Goa Pantai Selatan kalau kau sudah merasa mampu. Mana tamu agung itu? Kemarin tidak datang. Sekarang sudah siang begini, tidak datang juga. Sabar, bukan tidak datang, tapi belum. Siapa yang tidak jengkel, Bu Pardon? Kita sudah capek-capek masak ini, itu. Memang benar. Pembesar itu selalu sibuk, suka lupa sama janji. Jadi kita yang jadi korban. Tuh, Gayatri, sudah 2 hari warungnya tutup. Kenapa kau tutup warungmu, Tri? Tidak ada yang nunggu, Yu. Makanya, kamu cepat kawin lagi, supaya bisa bergantian nunggu warung. Tidak baik, terlalu lama menjanda. Laki-laki suka iseng kalau lihat janda. Aku carikan mau? Yang ganteng, yang kaya. Ah, Bu Pardon. Tamu kita. Aku akan berdoa buat dia. Kanjeng Senopati Ardarepa maksudmu? Iya. Tidak. Loh, katanya orangnya baik. Masih muda. Brahma hilang karena mereka. Saya tidak mau jadi cemoohan orang. Karena dia orang Kuntala, penjajah. Iya, kau benar. Penjajah seenaknya janji sama kita. Lama sekali. Aku rasa sedang dalam perjalanan, Kang. Sini. Kamu sebaiknya di ujung dusun ini. Iya, Kang. Siapa Iya. tahu Kanjeng Gusti tersesat di jalan, ya? Iya, Kang. Iya. Sana. Mana tamu agung itu? Kanjeng Senopati Ardalepa. Nyai, ini baru tengah hari, Nyai. Nanti kalau lewat tengah hari belum datang, Bapak mau bilang belum sore, ya kan? Dan kalau sore belum datang juga, Bapak pasti bilang masih sore, belum malam, gitu. Sampurasun. Rampes. Hari ini saya ada keperluan. Kalau ada urusan, besok pagi saja. Apakah Bapak sedang menunggu seseorang yang punya arti penting bagi Bapak? Ya.
Siapa? Kanjeng Senopati Ardalepa. Beliau sudah datang. Shh, sini. Masih muda. Gantengnya. Sudah kita bereskan itu. Yuk. Yuk. Tapi kok begitu ya? Sendirian, jalan kaki. Menyamar. Biar lebih bebas. Loh, Bapak kok nggak ikut? Enggak, saya sudah tua. Beliau akan meninjau sawah dulu. Ini masakan kampung, Kanjeng Senopati. Di mana saja makanan itu sama. Yang lain tempatnya. Siapa yang masak? Gayatri dibantu oleh Bu Pardon dan Bu Arum. Boleh saya bertemu mereka? Oh, boleh, boleh. Wanita-wanita di sini pintar masak ya. Begitulah, Gusti. Pernah diundang ke istana? Di istana, Gusti. Belum pernah, Gusti. Diperkenalkan, ini Bu Pardon, Bu Arum, ini Gayatri. Mereka ini juru masak istimewa dari desa Jamparing. Kalau begitu, kalau ada perayaan di keraton, kau akan kupanggil untuk memasak makanan khusus untuk para tamu agung. Kanjeng Senopati berlebihan. Tidak. Tapi tentunya seizin suamimu. Suami saya sudah meninggal. Kalau begitu seizin Pak Minangka dan Pak Arum. Kebetulan Pak Arum itu kakaknya Gayatri. Wah, kalau begitu kau harus bangga punya adik pintar masak. Boleh kan Pak Arum? Kalau Kanjeng Senopati menghendaki.
Tentu saja kami tidak keberatan. Kenapa sih, Kek? Orang jahat itu mau merampas pedang saya? Orang jahat memang begitu. Suka menginginkan milik barang orang lain. Kata dia, pedang saya itu pedang pusaka. Apa betul sih, Kek? Iya, namanya pedang biru. Tidak biru, Kek. Warnanya biasa saja. Kau pernah melihatnya? Tiap hari saya lihat. Brahma, apa kau bisa mencabutnya? Tidak, susah sekali. Saya tidak kuat mencabut pedang itu. Sekarang di mana? Di situ. Ambillah Brahma. Kau pandai menyimpannya, Brahma. Ini pedangnya. Cabutlah. Sini. Nah, kau sudah melihatnya. Aneh ya, Kek. Pantas disebut pedang biru. Bisa mengeluarkan sinar biru. Dan hawanya dingin sekali, Kek. Karena mengandung mujizat. Tapi harus ketemu jodohnya. Jodohnya. Iya. Pedang biru ini punya jodoh, yaitu pedang merah. Pedang merah. Iya. Kalau pedang biru ini dipertemukan dengan pedang merah, kita akan tahu rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Tetapi aku tidak tahu, Brahma. Pedang merah itu ada di mana?
Kita harus pindah. Pindah? Kenapa, Kek? Tempat ini tidak aman. Kita lawan saja, Kek. Kakek, Sakti Mandraguna. Kenapa harus takut? Kakek tidak pernah takut. Tapi kakek malas harus berkelahi setiap hari. Waktu kita habis hanya untuk meladeni orang-orang jahat itu. Brahma, mempelajari ilmu silat bukan untuk menjadi tukang berkelahi. Waktunya bisa dipergunakan untuk pekerjaan yang lebih bermanfaat. Senopati Ardalepa ada? Ada. Langsung saja ke Bangsal Kesatrian. Bangsal Kesatrian? Bukan di istana? Ah, sepertinya kau tidak tahu saja sikap Kanjeng Senopati Ardalepa. Apa kabar orang pusat? Baik-baik saja. Keraton Madangkara ini kecil, tapi indah. Mari. Kau enak-enakan di Kuntala. Kami di sini tidak bisa tidur pulas. Khawatir sewaktu-waktu ada serangan dari rakyat Madangkara. Madangkara sudah tamat riwayatnya. Sisa-sisa Laskar Madangkara masih berkeliaran. Semangat sekali menghasut rakyat. Andaru, kenapa kau hanya sendirian tidak membawa pengawal? Gusti Prabu menitahkan aku hanya sendiri. Sebab surat ini hanya biasa saja. Jadi kalau nasibku sedang sial, mati terbunuh di tengah jalan, dan surat ini jatuh ke pihak lain, tidak akan ada masalah. Apa isinya? Jangan gila kau Dayuha. Drometan. Kakek dulu pernah menyusuri pegunungan-pegunungan itu. Kau bisa mencobanya nanti. Jadi kau masih ingat, kadang-kadang di usia seperti saya begini, bayang-bayang masa lalu bisa memperpanjang umur. Mampirlah. Perjalanan kita sudah jauh. Jalan yang akan kita tempuh berbeda dengan jalan yang pernah kita tapaki kemarin. Wah, kakek tukang jalan ya. Seluruh tanah ini sudah dijelajahi. Kakekmu memang pengembara. Sesekali ia singgah di tempat yang ia sukai. Ada yang cuma sesaat, ada juga yang bermukim sampai beberapa waktu sebelum kembali ke rumah. Kakekmu orang yang istimewa, sehingga di setiap persinggahannya meninggalkan kenang-kenangan yang tak dilupakan dan rela menanti sepanjang kehidupannya. Suatu saat aku akan menemuimu, Astagina. Selamat datang, Andaru. Salam Kanjeng Senopati. Bagaimana kabarnya negeri kita Kuntala? Sejahtera Kanjeng. Syukurlah. Senopati Ardalepa. Saya diutus Gusti Prabu untuk menyampaikan surat ini kepada Kanjeng Senopati Ardalepa. Yang berbunyi, Gusti Prabu Maharaja Kuntala memutuskan pengangkatan Senopati Ardalepa sebagai adipati di daerah Madangkara.
Hal-hal yang menyangkut kekuasaan maupun lainnya, tanggung jawab Adipati Ardalepa, tertanda Raja Kuntala. Yang Maha Kuasa, Maha besar karuniamu. Terima kasih. Terkabullah cita-citaku untuk tetap berada di sini. Aku mencintai Madangkara. Meskipun Madangkara kerajaan kecil, tapi aku akan membuatnya menjadi sebuah negeri yang aman, makmur, damai, dan sentosa. Permisi. Saya diutus Kanjeng Senopati Ardalepa untuk menyerahkan ini. Silahkan ke rumah. Baik. Kang Teja, Ya. panggilkan Kang Arum. Ada utusan dari keraton. Iya. Sejak Kanjeng Senopati berkunjung kemari, tampaknya berkelanjutan. Mungkin saja dia mau mengambil Gayatri untuk dijadikan selir. Masa selir seorang janda? Yang perawan saja tinggal tunjuk. Dan harus mau. Senopati. Kang, Kanjeng Senopati Ardalepa diangkat menjadi adipati dan ditugaskan untuk memegang tampuk pemerintahan Madangkara. Hebat, Beliau sangat bersuka cita. Beliau ingin aku masak untuk hari pengangkatannya. Bagaimana, Kang? Ini suatu kehormatan buat kita. Kamu bersedia kan? Baik, asal Kak Arum dan Yupardon mau membantuku. Oh, tentu. Dan ini untuk biaya belanja. Pokoknya Kanjeng Senopati taunya beres. Maklumlah, beliau itu kan duda. Ayo, silakan. Ternyata negeri yang kecil punya masakan yang lezat. Bukan karena masakannya, tapi siapa yang masak kok bisa selezat ini? Siapa juru masaknya Kanjeng Senopati? Orang desa Jampari. Orang desa? Wah. Kalau orang desa masakannya seperti ini, lalu bagaimana juru masak istananya? Akan kusuruh prajurit mencarinya untuk aku. Sudah gendut begitu, masih saja ingin makan enak. Ingat, orang gendut gampang mati. Kena sakit jantung.